Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan senantiasa kita selalu diberi lindungan oleh Allah Ta'ala, diberi petunjuk hidayah oleh Allah Ta'ala, dan dimudahkan segala aktivitas yang kita kerjakan, yang semata-mata kita kerjakan lillahi ta'ala. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saat ini saya akan memberikan beberapa saudara-saudara kita yang terkena berbagai macam penyakit. Diperhatikan bagaimana saya menganalisa, bagaimana saya akan memberikan nasihat, dan insya Allah saya akan memberikan solusi, termasuk sebagian doa. Ya, nanti kalau doanya dipotong, tidak usah bingung. Mudah-mudahan apa yang kami berikan kepada pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sangat bermanfaat, yang bisa kita kerjakan di rumah masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mari kita saksikan. Mbak Riana, ngeten, pakai bahasa Indonesia saya gitu. sejak saya umur 14 sampai 15 kan mulai head. Saya sakit terus. Sakitnya apa? Ya kalau pas head sakitnya luar biasa, Pak. Pas head sakitnya luar biasa, kalau ndak head biasa. Oke, Nje, insya Allah udah ketemu. Sudah. Setelah nikah saya punya anak. Nje. Anak saya umur 2 tahun. 2010 saya masuk pasar. Rahim saya semakin sakit. Rahim, perut rahim itu. Oke. Terus dalam 1 masuk bulan. pasar itu maksudnya jualan. Kerja jualan ya, oke. Terus rahim saya itu gede, jadi saya pegang kelihatan membesar gitu. Cuman 1 bulan 2 bulan. Berdunduk gitu ya? Dipegang keras. Iya, berdunduk gitu, pegang keras ya. Iya. Terus? Nah, setelah itu udah sakitnya terus, Pak. Terus semakin bulan itu kalau head semakin sakit. semakin sakit. Terus saya 2015 pindah rumah. Pindah rumah. Dulu kan saya di daerah Magelang Muntilan lah, Pak ya. Iya. Terus saya pindah. Lah itu malah sejak pindah saya semakin sakitnya pol gitu. Ya. tambah pusing juga. Sakit semua. Punggung sakit. Dadanya kayak ada peso itu, Pak. Mancep sakitnya ditusuk, luar biasa. Kayak ditusuk diem gitu atau ditusuk gini? Ditusuk diem. Diem. Oh, kayak ada nusuk cep diem kayak gitu ya. Ini loh, Pak. Kalau jalan tuh kayak ngambang, Pak. Istilahnya gimana ya, mata kan blabur, nggak enak ya. Pokoknya terus 2015 saya operasi, Pak, rahim. Waktu itu terus sudah itu lah sakitnya setelah operasi itu tambah parah. Terus 2020 ya, Mas, 2021 kemarin operasi lagi. Oh, sudah nggak usah operasi lagi dah, nanti malah dipotong perutnya nanti. Kemarin iya, Pak, tapi sempat detak jantungnya hilang saya. Dados napa nggih? Ya itu. Iya. Sempat. Iya. Insya Allah ini udah mulai ketemu Mbak Riana nih. Oke. Jadi gini, ada lagi barangkali penyakitnya selain itu? Terus lagi? Mulai corona itu ini Bell palsy. Oh, Bell palsy, oke, Bell palsy. Tidak apa-apa, nanti ya dari sakit itu Bell palsy ada 2 udah. Terus apa lagi? Ada yang ngomong di otak, di dada, di perut. Enggak apa-apa, biarin aja. Biarin. Saya mau ketemu, enggak apa-apa. Kemarin waktu daftar ini yang sini? sempat kemarin Desember itu, Pak, saya ketemu Bapak. Oh, gitu. Itu kan udah sampai rumah itu kan pada keluar, Pak. Yang dari Mbae, yang dari pemulihan badan udah gak enakan. Tapi ternyata sebulan ini ada kayak kerikil itu loh, Pak, di atap. Lah itu mulai nggak enak lagi. Oke. Ada yang ngomong atau kesurupan, Mbak Riana? Ya kemarin sebulan itu kan ada kayak kerikil di nah, itu mulai sakit. Iya. Oh gitu. Mulai terus jadi pendarahan lagi. Oke, insya Allah enggak apa-apa. Udah dipasang sama dokter itu alat di rahim itu keluar. Ya, insya Allah nggak apa-apa, udah paham. Ada yang ngomong atau ada yang? Ya, waktu kemarin daftar sini itu istilahnya dulu kan sudah daftarnya udah lama. Terus kita reservasi ulang via WA, terus dijadwalkan. Lah itu. Ada yang ngomong. Ngomong nggak apa-apa, santai aja. Pengen bunuh sampean ini loh. Oh, mau bunuh saya. Kemarin nambah Riana toh.
Oh, ini dukun. Anak turunku tak suruh bunuh anak kembarmu. Oh ya? Emang anak kembarku? Tahu, Riana lihat deh HP. Kamu dukun apa, Jin? Dukun berarti ya? Yang punya pesugihan. Oh, pesugihan yang di perutnya Mbak Riana. Riana tusuk. Ular. Mati. Ular kamu. Ya sudah. Ular dari mana? Ular dari mana? Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Kidul kok banyak pesugihan. Ya sudah, nggak apa-apa. Kemarin kamu dongake, hilang yang dari Merapi. Aku nyari lagi. Oh, nyari lah. Terus? Kamu punya anak, Ki? Punya. Punya anak. Anakmu tak bikin lumpuh aja ya. Kan yang Merapi mati tuh kata kamu tuh. Istriku sakit. Hah? Istriku sakit. Oh, istrimu sakit. Nah, ya sudah, nanti anakmu tak bikin lumpuh, mau? Mau, Ki? Kowe sing mati. Kowe sing mati. Kowe sing mati. Kowe sing mati. Oh ya, duduk, dah. Riana mati, utuh mati. Ya. Ki, kamu udah punya uang berapa ya? Banyak. Oh, banyak. Yaran. Ya. Terus? Mau kamu sama saya beneran nih? Beneran nih? Gak usah bantu Riana. Loh, kok gak usah bantu? Lepas ke. Kan Mbak Riana kan... Anakmu tak patah nih. Kembar tak patah nih. Kalau umpamanya nek anakmu tak lumpuhkan itu enaknya gimana? Enak mana? Yo, anakmu tak lumpuhin semua, terus kamu masih tahu anakmu geletak semua. Iso. Siap? Gak iso. Siap? Ra. Aku tak ndonga ya. Ora. Ra iso. Bismillahirrahmanirrahim. Siap? Ora iso. Siap? Ora iso. Culke. Engko cekeli wetenge wae, Mas. Culke. Cekel weteng. Ya, ben weteng wae, weteng. Ngono ae tok. Ra iso. Ora iso. Ya di panggung, Mas, nggak apa-apa. Siap ya? Kamu itu harusnya itu siap-siap, bukan begini. Siap-siap ilmumu itu kamu keluarin. Wah, ini nanti saya paling cuma butuh 5 menit nyelesain kamu. Siapin. Raiso. Siapin. Raiso. Yang punya pesugihan namanya, izinkan ya Allah, aku mendoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mbak Riana yang ada di hadapanku ini dimasuki pesugihan oleh yang namanya. Aku mohon kepadamu agar orang yang namanya dan ilmunya yang untuk menuntun pesugihannya dia selalu berhasil. Hancurkan ilmunya ya Allah yang ada di dadanya. Hancurkan ilmunya yang ada di dadanya Mbak Riana. Dan aku mohon kepadamu, selamatkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Selamatkan Allah dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Hancurkan mantra-mantra tumbal yang ada di perutnya Mbak Riana dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Hancurkan ya Allah, baik yang ada di awal, di lapisan luar, maupun yang ada di dalam kandungannya Mbak Riana yang mencoba untuk mematikan putra-putrinya Mbak Riana.
hancurkan mantra-mantra tumbalnya, hancurkan benda-benda goib tumbal yang ada di perutnya Mbak Riana, hancurkan semuanya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Jika ada setan yang nyata yang mengunci, hancurkan setan yang nyata. Jika dikunci oleh Dajjal, karena emosionalnya Mbak Riana kepada orang tuanya, hancurkan Dajjalnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Amin ya rabbal alamin. Udah, kamu kan tinggal ularnya aja. Itu dukonya gimana? Yuk ditonton ya. Udah, tinggal ularnya kan. Ya ular ngomong sama saya, kalau kamu mau dikeluarin tak bantu keluarin ya. Saingannya Riana Gak apa-apa, itu karena Mbak Riana dulu di pasar masih ada sihir yang lain belum tak lepasin. Dah, kamu udah lemes, dukunnya udah nggak bisa ngapa-ngapain, kamu mau saya bantu keluar. Kamu kan ilmu dukunnya toh punya ya toh, kamu ada di dada sama perutnya Mbak Riana ya. Bener. Kamu apa? Temen nyanyi Blorong, anak buah nyanyi Blorong. Oh. Iya. Kok lu ngerti? Insya Allah ngerti. Ya sudah, nanti Mbak Riana saya bantu keluar. Mau saya bantu keluar. Saya nggak mau ngancurin kamu loh, ini loh. Ini belum loh, ini aku. Ngerti? Aku nggak nyerah. Aku nggak nyerah. Berarti kamu harus dihancurin. Aku nggak nyerah. Berarti kamu dihancurin. Bilang, kalau iya, aku akan doakan. Raiso. Semua siluman ular, mulai periode sekarang, kalau dia sombong, insya Allah dia akan dihancurkan kesombongannya mulai hari ini. Istighfar Mbak Diana. Istighfar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula. Ayo, jangan ngomong berat. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Yes. Lupa. Hah? Istighfar. Astagfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Yo ikutin. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah il aliyil adim. Buka mripate Mbak, buka matanya. Buka mata. Mulai. Udah tidak punya kekuatan ya udah insya Allah. Dah istighfar coba Mbak Riana. Santai aja, ini proses keluar aja kok. Udah mulai enak. Aku cek kuat. Aku cek kuat. Tenaga terakhirmu. Mergo karena anak buahmu masih sebagian di tubuhnya Mbak Riana. Itu sudah tenaga terakhir. Hari ini saya minta kamu itu baik, tapi kamu nggak. Istighfar Mbak Riana. Wes, nggak ada tenaga, udah. Mending kamu itu biarin aja tubuhmu keluar baik aja. Udah, ntar lagi juga selesai. Mulai lebih ringan kepalanya Mbak. Mulai lebih ringan ya. Alhamdulillah, santai dulu.
Bingung, Pak. Hah? Bingung. Iya bingung karena memang yang dikuatin kan di sini di tubuh jenengan itu juga masih ada ilmu-ilmu dulu yang berobat yang macam-macam dan sebagainya, amalan-amalan. Bener nggak sih? Dulu. Ah, sekarang saya tanya sama Mbak Riana. Mbak, dulu waktu kecil jengkel sama bapak atau sama ibu? Pilih sekarang. Sama siapa? Ibu Sama ibu lah kan Kan bener. ibu meninggal tuh, Pak. Jadi Istilahnya jengkel. Saya itu kayak gelo dilahirkan. Gelo dilahir lah, itu tidak boleh. Makanya jenengan tadi sakit pada saat menstruasi, saya langsung paham. Ini berarti Mbak Riana ini pasti ada salah satu orang tuanya yang dijengkelin. Paham, J? Tinggal meninggal, iya, ngerti saya. Karena jenengan masih kecil kan nggak tahu. Jadi pokoknya namanya anak kecil kan mikirnya kan begitu ya. Nggak apa-apa. Sekarang terima, ikhlas, senyum. Ya. Nanti insya Allah saya akan bantu yang sakit di rahim itu. Saya akan bantu. Yang penting Mbak Riana harus ikhlas. Lillahi ta'ala, meninggalnya ibunya Mbak Riana pada saat Mbak Riana kecil itu sudah atas izin Allah. Jadi Mbak Riana harus terima dan nggak boleh jengkel kenapa saya harus dilahirkan kalau nggak punya mae, ayo nggak boleh lah gitu ya. Tapi ini makan masa lalu ya. Sudah ngerti? Sering lihat YouTube saya, paham sudah? Nggak boleh marah dengan suami, tidak boleh marah dengan orang tua, ya paham ya. Insya Allah ini sudah mulai paham. Di perutnya mulai ringan? Iya, Alhamdulillah. Paham ya? Nggak ada masalah. Lebih bisa ngontrol sekarang? Bisa ngontrol? Suara-suara tadi udah nggak muncul? Enggak. Tadi jenengan memang denger dia mau ngomong apa, denger? Iya. Denger mau ngomong apa? Harus seperti itu. Pokoknya harus ngikutin dia gitu ya. Dari rumah, di perjalanan, Pak Ustadz Danu harus mati. Pak Ustadz Danu harus mati gitu ya? Sama mana? Kembar. Kan sering nonton YouTube jenengan, Pak. Enggak apa-apa sih. Jadi itu yang bisa saya ceritakan. Jadi jin sebenarnya tidak ada kekuatan untuk merusak seorang yang iman orang itu baik di hadapan Allah Ta'ala. Saya memberikan pelajaran ini biar Mbak Riana atau suami atau siapapun itu paham. Kuatkan iman kepada Allah Ta'ala. Ketakwaan kuatkan kepada Allah Ta'ala. Kerjakan amal soleh. Hindari kemusyrikan. Karena musyrik kita melakukan sekali, sihir itu masuk. Pasti. Saya sudah hafal. Hindari kemusyrikan. Baca Quran niatnya hanya satu. Lillahi Ta'ala. Jadi kalau baca Quran itu untuk dunia, untuk ini, untuk itu bisa sudah tenang. Sudah tenang. Masa pangku-pangkuan? Ya nggak apa-apa suami istri. Lah kan kalau nggak dipegang tadi kan ya saya kan masih wudhu, saya nggak mau megang. Jadi saya nggak mau megang. Saya senyum-senyum aja. Maaf ya, Pak. Nggak apa-apa. Biar juga teman-teman tahu sebenarnya ya. Insya Allah ketakwaan harus kuat, amal soleh harus kuat. Kenapa? Itulah kenapa orang itu bisa terkena sihir itu awalnya itu. Imannya Mbak Riana rusak karena marah sama ibu. Waktu kecil ya. Nah itu sudah rusak dulu. Dan itu kan karena Mbak Riana nggak ketemu sama saya waktu kecil remaja kan nggak ketemu. Sehingga itu terus menghantui di pikiran terus. Kenapa aku dilahirkan? Nah itu rusak terus. Terus dulu seringnya mimpi pengen nyemplung sumur. Lah ya itu mimpi. Ya itu karena waktu itu Mbak Riana itu merasa apa namanya? Ngapain aku dilahirkan? Nah, akhirnya jin itu masuk ke dalam pikiran. Untungnya nggak skizofrenia. Untung kalau ini. Tapi kemarin itu, Pak, sempat sebelum pikirannya cepet, Pak. Cepet misal keluar rumah pakai motor lah itu tabrakan. Oh, ya itu berarti sudah masuk skizofrenia. Tapi ini sudah berkurang. Ini sudah alhamdulillah udah paham ya. Sudah lihat YouTube skizofrenia udah? Alhamdulillah udah paham betul ya. Ini maksud saya, skizofrenia itu tidak ada obatnya di dunia. Tapi secara Islami, insya Allah bisa diselesaikan. Asal orang yang terkena skizofrenia itu kembali ke jalan Allah. Itu kunci nomor satu. Kenapa skizofrenia? Menurut ayat wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Semua ayat ini akan berhubungan dengan semua penyakit, termasuk skizofrenia. Apa saja musibah yang kau terima, skizofrenia namanya,
itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti dari buah tangannya. Skizofrenia itu pikirannya disuruh bunuh diri, kan gitu ya. Berarti dulu waktu kecil, nah itu tadi, kenapa aku dilahirkan, nah itu seperti putus asa. Paham ya? Sering melihat ular gitu loh Pak. Kalau asal itu main di mana-mana. betul. Nah ini di tubuhnya itu ada sihir, ada ilmu, ada pengobatan, tumpuk semuanya jadi satu. Hari ini mudah-mudahan Mbak Riana dapat hidayah dari Allah Ta'ala, sehingga saya diizinkan membantu Mbak Riana oleh Allah Ta'ala. Tapi niat ya, betul ya, niat jangan marah sama suami. Mulai hari ini udah belajar beneran lah. Nanti kalau pas emosi istighfar, itu harus seperti itu, harus istighfar, langsung istighfar. Sehingga jin itu dan setan itu tidak bisa masuk dalam kondisi aku marah, nah kan gitu, langsung astagfirullahaladzim, ampuni aku ya Allah. Nah di titik itulah Allah memberikan hidayah langsung, sehingga jin, ifrit, setan-setan emosi ini tidak akan masuk. Paham? Kenapa kita disuruh istighfar oleh Allah, diajarkan oleh Rasul itu sebenarnya begitu. Nah, orang-orang saudara-saudara kita yang lain, enggak, habis marah ya lupa dia. Nggak mau istighfar. Paham? Nah, ini yang harus diingat. Nanti skizofrenianya akan saya bantu lepas ya. Walaupun ini sebenarnya sudah nggak seperti itu, tapi nanti akan saya bantu doakan. Badannya masih sakit ya Pak? Nggak apa-apa. Itu ilmunya dukunya, diincepin ya. Itu ada, benda ini. Ntar ya. Saya doa ringan aja. Bismillah ya Allah, ya Rabb, aku mohon ada benda gaib di dadanya Mbak Riana yang menancap. Keluarkan ya Allah atas izinmu, atas kuasamu dan kekuatanmu. Keluarkan dan hancurkan. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Kun. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Gimana? Masih jalan-jalan. Masih jalan-jalan. Masih jalan-jalan. Tapi udah nggak sesek, masih jalan-jalan. Biarin jalan-jalannya itu kan tadi gumpel. Sebenarnya itu kan gumpel ya. Gumpel begini. Nah ini lepas. Nah yang gerombol ini istilahnya bubaran bal-balan itu loh. Kan terus gini terusan. Nah itu jalan-jalan. Mulai ringan. Paham ya? Ringan sama jalan-jalan beda ya. Kalau tadi kan nyesek, gumpel. Naik, ya. Nah sekarang? Agak naik Pak. Naik nanti kan keluar lewat sini. Lah suruh lewat mana? Kan lewat mulut. Nah itu, nah ini salah satunya lagi. Jangan memendam jengkel yang kecil dulu sama Mae ya, sama Ibu ya. Diinget-inget, janji sama Allah sekarang. Bismillah, ikutin. Bismillah ya Allah. Ya Allah, mulai hari ini aku tidak jengkel dan marah kepada ibuku karena pada saat aku lahir ibuku engkau panggil, aku belajar tidak jengkel dan marah dan tidak menggerutu atas kelahiranku dan meninggalnya ibuku. Lillahi ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini jin yang sedih sama jengkelnya jadi satu. Tidak apa-apa, ini keluar insya Allah. Ikhlas ya Mbak Riana ya, ikhlas ya. Cukup, ini nanti akan selesai insya Allah. Karena udah puluhan tahun. Udah jin yang sedihnya Mbak Riana yang masuk, yang menjadikan ingin Mbak Riana nangis terus dan bunuh diri, keluar sekarang. Atas izin Allah Ta'ala, keluar. Amin ya rabbal alamin. Ya kan, keluar. Alhamdulillah. Ya itu, karena seorang yang sedih berlebihan itu memasukkan jin. Makanya tadi saya nggak kaget. Gerak di kaki ya Pak? Nggak apa-apa. Yang penting paham itu kesedihan dan kejengkelannya jadi satu. Putus asa, jin itu nanti mengajak untuk bunuh diri yang ada di sini, kan gitu ya. Nanti skizofrenianya saya lepas, marah sama ibu,
memendam marah, memendam jengkel, memendam protes kan gitu ya, ada di situ. Saya akan bantu keluarkan. Yang penting Mbak Riana udah paham, insya Allah ini akan selesai, insya Allah ya. Saya tanya, perutnya ringan nggak sekarang? Alhamdulillah, itu ularnya dari Gunung Kidul tadi itu udah kabur sudah. Ya nggak apa-apa lah. Dari kemarin keluar darah terus toh Pak ini saya, padahal waktunya nggak head. Nggak apa-apa ya. Kalau Mbak Riana mau menerima takdir sakit ini dengan ikhlas, walaupun sakit ini diawali dari kesalahan Mbak Riana karena jengkel sama ibu. Ini kan awalnya jengkel sama ibu. Kalau ini mau diterima dengan ikhlas dan berikhtiar baik, berikhtiarnya baik ya, bukan ke orang pintar, bukan ke dukun, bukan ke orang-orang yang melakukan sesuatu ritual kelihatannya islami, tapi ya jin aja yang dimasukin. Paham maksud saya? Membaca Quran yang niatnya untuk dunia. Nah itu jangan. Nah itu sama itu sebenarnya. Nah itu kalau Mbak Riana itu mau menerima keadaan dengan sabar, berikhtiar dengan baik, benar, menurut syariat, ini berpahala sangat besar. Paham ya? Berpahala sangat besar. Paling tidak pahala pertama adalah kesembuhan sakit. Itu kan ditunggu sejak bertahun-tahun ya, ditunggu. Nah ini pahala pertama duniawinya adalah kesembuhan. Makanya ini saya belum doa, perutnya langsung alhamdulillah enak, itu maksud saya. Dada masih. Dada itu penuh dengan, nah kalau dada ini bukan hanya sihir, enggak. Ini ada marah yang terus-menerus mengunci di dada. Marah sama siapa? Yang akhir-akhir ini bisa dengan suami, paham ya? Dengan saudara, dengan akhirnya mundur itu ke belakang. Akhirnya jengkel dengan ibu ini menyatu di dada semua. Jengkel dengan ibu, protes kehidupan. Nah, itu kan marah ya. Protes itu kan bentuk marah yang wujudnya protes. Nah, itu di dada semua. Nah, nanti saya akan bantu doa, mudah-mudahan nanti bisa plong. Karena sifat-sifat buruk manusia itu yang masuk yaitu sihir. Kenapa tadi saya bilang? Coba sekarang satu-satu saya bantu, nanti Mbak Riana jawab ya. Saya hanya cuma mau ya Mbak Riana, insya Allah mau Ustadz, ya gitu ya. Lillahi ta'ala, jawab lillahi ta'ala. Nomor satu. Mbak Riana mau untuk tidak menggerutu protes tentang kelahiran Mbak Riana. Pada saat Mbak Riana tahu Mbak Riana lahir dari ibu yang sudah meninggal, mulai hari ini Mbak Riana mau untuk belajar tidak protes kepada Allah Ta'ala yang itu dilakukan sejak kecilnya hingga dewasa. Mbak Riana mau? Ikhlas. Lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jangan menyalahkan ibu ya. Meninggalnya ibu itu haknya Allah Ta'ala. Jangan. Nah ini jangan itu berhubungan dengan tadi ya. Langsung Mbak Riana nggak boleh menyalahkan ibu dan banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala jika dulu sering menyalahkan ibu karena ketidaktahuan ya. Maukah Mbak Riana mohon ampun kepada Allah Ta'ala jika sejak kecilnya sering menyalahkan ibu, sering kenapa saya dilahirkan. Mau mohon ampun di titik-titik itu kepada Allah Ta'ala? Ikhlas? Lillahi ta'ala? Amin amin ya rabbal alamin. Mbak Riana jangan juga sering marah dengan suami. Nah, ini sudah mulai setelah menikah ini. Jangan sering marah pada suami mulai hari ini semata-mata karena Allah Ta'ala mau? Mau belajar tidak marah, mau? Iya, mau. Kalau mamanya jengkel atau marah langsung istighfar, paham ya? Itu menjemput istilahnya. Jadi tidak dicatat menjadi dosa di hadapan Allah. Mau ya? Ikhlas? Lillahi ta'ala? Amin amin ya rabbal alamin. Dan mulai hari ini Mbak Riana, ini yang kuncinya ini. Dulu waktu kecilnya, nah ini saya rangkum menjadi satu. Ini yang skizofrenia. Waktu kecil sampai dewasanya Mbak Riana ada sedih karena meninggalnya ibu. Ada jengkel, ada kecewa karena Mbak Riana tidak punya ibu. Jengkel dan kecewa karena Mbak Riana merasa dilahirkan tapi tidak ada yang bimbing pada waktu itu karena tidak tahu ya. Kemudian ada putus asa karena kenapa saya harus dilahirkan, paham? Ada putus asa, ada merasa hidupnya enggak manfaat. Mulai hari ini karena Allah Ta'ala, maukah mohon ampun kepada Allah Ta'ala jika sejak dulu Mbak Riana sedih, jengkel, kecewa dan putus asa sejak mulai tahu ibu meninggal hingga dewasanya.
Maukah dimohonkan ampun kepada Allah Ta'ala? Ikhlas. Lillahi Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ampuni dosa Mbak Riana ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya tanya, dadanya yang tadi gimana? Yang tadi dengan sekarang gimana sekarang? Masih sedikit. Saya tanya itu kan tadi gumpel, sekarang tinggal sedikit. Kan gitu ceritanya. Kan Mbak Riana yang tahu nih. Tadi dengan sekarang enakan mana? Enakan sekarang. Hilang berapa persen? Anggap aja itu 100%, itu tinggal sedikit, itu kira-kira berapa? 50 itu berarti separuh hilang, tinggal sedikit. Nah ini tinggal 20, 10 atau 5% kira-kira sakit. 30% lah, 30%. 30%. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap saya bantu doa sekarang? Enakan semua sudah mulai? Enteng, alhamdulillah. Ya. Itu kemarin pas reaksi kesurupan itu, dia bilang kalau sampai aku mati, anakku yang neruskan. Anakku sudah saya ajarin semua. Gitu. Nggak apa-apa. Kalau insya Allah ini selesai, imannya Mbak Riana lurus, ketauhidannya lurus, amal solehnya banyak, ketakwaan pada Allah Ta'ala kuat, siapa yang bisa nyentuh? Nah, saya malah tanya kembali, siapa yang bisa nyentuh? Karena yang melindungi Mbak Riana bukan jin, Allah langsung. Yang kesurup yang tadi Giato juga bilang, istilah cuma diamini sama Ustadz Danu, amin amin, ilmu hilang. Lah iya kan gitu. Makanya di sini orang harus paham, luruskan tauhid. Saya mengajarkan tauhid, lurus. Baca Quran hanya satu, karena Allah sudah nyuruh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, itu kan sumpah kita. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Loh, berarti sholat termasuk ibadah yang lain, ya puasa, ya baca Quran, harus lillahi ta'ala. Jangan dicampur-campur dengan dunia. Nah itu kalau campur-campur dunia rusak. Sama sholat, kita sholat tapi biar sukses, hancur sholat kita. Pernikahan hanya untuk mengumbar nafsu, hancur pernikahan kita, nggak ada pahalanya sama sekali. Tapi nek nikah istilahnya, setelah nikah kan saya sering marah-marah Pak. Ya minta maaf, kan udah ngerti sekarang, makanya dari tadi kan sudah paham ya, Alhamdulillah suami juga paham, ngerti kekurangannya Mbak. Kemudian ini sudah, yuk sekarang dimulai lagi, karena dengan bertaubat pada Allah tidak marah lagi. Dengan ini kan iman kuat, tauhidan mulai kuat. Enggak, tauhid kuat itu kalau marah langsung istighfar, itu kuat, itu udah mulai, jadi nggak mau melakukan kesalahan apapun. Itu nanti Allah yang lindungi. Terus ini yang ditujukan saya, anak sama suami enggak? Mbak Riana yang paling rentan, karena Mbak Riana itu kesalahan dan dosa pada ibunya pada waktu itu yang kuat dia lihat. Paham? Jadi sihir itu dia punya ilmu, tadi punya ilmu. Jadi bisa melihat mana yang bisa saya masukin, itu tahu dia. Yang rentan itu Mbak Riana. Ya sudah Mbak Riana, aminkan doa saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Riana, memohon kepadamu ya Allah, agar sakit yang diderita bertahun-tahun dari kecil sejak haid ya Allah, hingga saat ini sehingga dioperasi rahimnya, perutnya dan sebagainya ya Allah, yang masih tambah sakit, dimohonkan kepadamu agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan pada Mbak Riana ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika sakitnya Mbak Riana diawali dari marahnya Mbak Riana kepada ibunya, marahnya Mbak Riana pada ibunya, marahnya Mbak Riana kecil kepada ibunya, dan itu dibawa sampai remaja, sampai dewasanya ya Allah, dan marah pada ibunya Mbak Riana sendiri. Mbak Riana tahu kenapa Mbak Riana dilahirkan, kenapa tidak ada kasih sayang dari ibunya, kenapa ibunya meninggal, kenapa Mbak Riana ditinggal oleh ibunya, sehingga itu menjadikan Mbak Riana jengkel, emosi, marah ya Allah, dan merasa Mbak Riana juga
tidak manfaat dilahirkan di muka bumi ini ya Allah, dan itu berkecamuk sejak Mbak Riana kecil hingga dewasanya ya Allah. Ya Allah, jika sakitnya Mbak Riana disebabkan karena tersebut dan juga ditambahi karena tersinggungnya, emosionalnya, marahnya, kaku hatinya, kaku fikirnya, egoisnya, dan juga suuzonnya Mbak Riana terus menerus ya Allah yang dilakukan setelah akhir baliknya hingga saat ini, aku mohon padamu ampuni dosa-dosa Mbak Riana tersebut ya Allah. Ampuni dosa-dosa Mbak Riana tersebut ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, lepaskan jin dan ifritnya. Jika ada Dajjal menguasai dari sifat-sifat tidak baik tersebut, hancurkan anak buah Dajjal tersebut dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon padamu jika sakitnya Mbak Riana disebabkan karena sihir, teluh, santet, dan guna-guna, serta tumbal yang dimasukkan dalam perutnya Mbak Riana melalui kakinya, melalui organ kewanitaannya Mbak Riana, dan dipasang di perutnya Mbak Riana ya Allah, dan juga ilmu dukun yang dipasang di dadanya Mbak Riana, ilmu dukun yang dipasang di dadanya Mbak Riana untuk memantau Mbak Riana agar kalau Mbak Riana diobatin, yang mengobatin tidak bisa, tidak mampu. Aku mohon padamu, hancurkan ilmu-ilmu dukun yang ada di dadanya Mbak Riana, yang dipergunakan untuk melihat Mbak Riana setiap saatnya, setiap harinya, memantau Mbak Riana. Aku mohon kepadamu ya Allah, hancurkan ilmu dukunnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Hancurkan mantra dari ilmu dukun yang dikunci di dadanya Mbak Riana. Hancurkan mantra ilmu dukun yang dipergunakan untuk mengunci di dadanya Mbak Riana dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Hancurkan mantra-mantra tumbalnya. Hancurkan benda-benda sihir, teluh, santet, dan guna-guna. Hancurkan benda-benda tumbal yang ada di perutnya. Hancurkan pula benda-benda gaib dari pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Riana dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika banyak sekali mantra-mantra sihir, teluh, santet, dan guna-guna serta tumbal yang dipasang oleh orang yang orang yang menyihir Mbak Riana, yang menumbal Mbak Riana, baik itu di rumahnya Mbak Riana maupun di tempat lain, di tempat orang yang menumbal, aku mohon kepadamu, hancurkan mantra-mantra tumbal, hancurkan mantra-mantra sihir, teluh, santet, dan guna-guna, hancurkan benda-benda tumbalnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon padamu untuk dukun-dukun sihir yang menyihir dan menyantet Mbak Riana, dan juga dukun-dukun yang menumbal Mbak Riana, atau orang yang sering menumbal Mbak Riana, orang-orang yang akan menumbal Mbak Riana. Aku mohon padamu, selamatkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Selamatkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, agar mereka tidak bisa menumbal selamanya ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon padamu jika di dalam tubuhnya Mbak Riana banyak sekali pengobatan-pengobatan musyrik, aku mohon padamu ya Allah, hancurkan seluruh mantra-mantra pengobatan-pengobatan musyrik yang dimasukkan dalam tubuhnya Mbak Riana. Hancurkan semuanya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Hancurkan benda-benda gaibnya yang ada dalam tubuhnya Mbak Riana ya Allah, amin. Hancurkan pula ya Allah amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang sering dibaca oleh Mbak Riana ya Allah, yang menjadikan mudarat bagi Mbak Riana. Hancurkan amalan tersebut, hancurkan semuanya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon padamu jika di dalam tubuhnya Mbak Riana ada ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Riana, aku mohon padamu, hancurkan mantra-mantra ilmu yang ada di tubuhnya Mbak Riana. Hancurkan benda-benda gaib dari ilmu-ilmu yang ada di dalam tubuhnya Mbak Riana. Kembalikan ilmu kepada orang tua sebelum Mbak Riana ya Allah, yang mempunyai ilmu
pertama kali dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika dari kemarahan-kemarahan Mbak Rianah tentang hidupnya, tentang ibunya ya Allah, sehingga menyebabkan jika haid, sejak haid pertama hingga saat ini haidnya sakit terus-menerus ya Allah, jika itu disebabkan karena emosional, marah, dendam, jengkel kepada ibundanya, jika itu dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosa Mbak Rianah kepada ibunya, ampuni dosa-dosa Mbak Rianah pada ibunya. Dan jika banyak ifrit dan jin yang masuk ke organ-organ di tubuhnya Mbak Rianah karena marahnya Mbak Rianah pada ibunya, gerutunya Mbak Rianah pada ibunya, lepaskan jin dan ifritnya ya Allah. Dan jika jin dan ifrit tersebut dikunci oleh anak buah Dajjal ya Allah, sehingga menyebabkan sakit yang ada di rahim, sakit yang ada di organ kewanitaannya, hancurkan anak buah Dajjal tersebut dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika Mbak Rianah di dalam kehidupannya sejak kecilnya ada kesedihan, ada kejengkelan, ada kecewanya Mbak Rianah ya Allah, dan putus asa ya Allah, yang merasa hidupnya tidak nyaman, tidak manfaat, sehingga menyebabkan banyaknya jin dan ifrit masuk ke dalam pikiran, motoriknya, memorinya Mbak Rianah, dan seluruh organ-organ di tubuhnya Mbak Rianah, keseimbangannya ya Allah. Dan juga dari perbuatan tersebut banyak juga Dajjal yang mengunci dari jin dan ifrit dari perbuatan Mbak Rianah tersebut. Hancurkan Dajjalnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Rianah ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Rianah bisa meningkatkan iman, ketakwaan Mbak Rianah kepadamu ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Enteng Mbak? Ada yang terasa panas ya Pak. Oh enggak apa-apa, itu bacaan, itu bacaan dulu, tapi turun panasnya. Turun. Iya, itu keluar namanya. Kalau turun itu keluar. Dia lewat kaki nanti. Insya Allah nggak apa-apa ya. Ingat-ingat ya nasihat saya. Nanti di doa ini banyak dari nasihat. Nanti insya Allah kalau ada di YouTube jadi bisa mengevaluasi, dengerin beneran, diulangi, ngerti kesalahan, tahu. Oh iya ya aku gitu. Tahu denger lewat YouTube langsung astagfirullahaladzim. Wah itu keren. Paham ya? Kalau saya kan ada nanti di YouTube, nanti ada ini, oh saya salah di situ, astagfirullahaladzim. Nah seperti itu, paham ya? Itu langsung koreksi namanya, langsung tobat kepada Allah Ta'ala. Itu boleh diulang-ulang. Dan semakin itu diulang-ulang baik, insya Allah itu iman akan kuat. Terus, nggak usah takut dengan sihir. Dan juga tidak boleh ujub riak. Kalau udah nggak kena sihir, tidak boleh ujub riak. Ya, itu harus dijaga karena itu yang rusak. Tauhid itu gitu. Enak sekarang, dada enak? Ya. Enteng ya, alhamdulillah. Tinggal dikit Ustadz. Iya nggak apa-apa. Udah puluhan tahun tinggal dikit aja kok nggak mau nerima sih, kan gitu ya. Insya Allah udah bang. Perut ringan bener? Ringan. Alhamdulillah. Ada yang jalan-jalan tau Pak? Lah ya, jalan-jalan itu keluar namanya. Ya, bisa dirasakan itu keluar, nggak apa-apa, nggak usah takut. Karena bagaimanapun juga puluhan tahun itu jin itu pasti miliaran, pasti gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan kali ini bisa diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala total ya, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Insya Allah cukup Mbak Rianah bisa pulang dengan senyum dan terus bersyukur kepada Allah nanti tiap perjalanan. Alhamdulillah ya Allah, kalau nggak ketemu dengan doa-doa yang kau ijabah, aku nggak seperti ini ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, seperti itu. Syukuri terus, tiap perjalanan syukuri. Habis alhamdulillah beberapa kali, muji Allah, subhanallah, walhamdulillah, terus. Dan itu menguatkan iman. Nggak usah takut, karena itulah muji Allah, itulah kita itu bersandar pada Allah Ta'ala. Sihir nggak usah takut, tapi nggak boleh ujub sama riak, nggak boleh sombong. Nggak usah takut, karena apa? Karena ada Allah. Jadi kita nggak punya kekuatan apa-apa kecuali Allah. Paham? Ya. Alhamdulillah. Insya Allah sampun. Monggo.